Halo semua, kalian masih ingat gak sama mainan yang pernah viral pada tahun 2017? Dan iya, fidget spinner. Dulu semua orang pernah punya. Ada yang dibawa ke sekolah, ada yang dimainin di rumah, bahkan di kantor. Itu sudah menjadi pemandangan biasa. Bentuknya sederhana, bulat dengan 3 cabang. Kalau diputar, bisa berputar secara terus-menerus. Waktu itu rasanya semua orang seperti berlomba-lomba muter mainan kecil ini. Dari trik sederhana sampai trik yang cukup ekstrim. Sekarang memang tidak se-hype atau se-viral dulu di tahun 2017. Tapi ternyata mainan ini punya sejarah yang cukup lumayan panjang. Mulai dari awal kemunculannya, gimana dia berkembang, sampai akhirnya meledak di seluruh dunia. Dan mungkin sampai sekarang di tahun 2025 ada yang masih nyimpen mainan ini, entah itu di laci atau di tas atau dimanapun. Semua ini dimulai dari seorang ibu asal Florida, Amerika Serikat bernama Catherine Hettinger. Tahun 1993 dia mengajukan paten untuk sebuah mainan berputar sederhana. Idenya muncul saat dia sedang mencari cara untuk menghibur putrinya yang sedang sakit sambil membantu anak-anak yang punya gangguan fokus seperti ADHD atau autisme. Bentuknya jauh dari yang kita lihat di 2017. Lebih sederhana, terbuat dari plastik, ringan, dan nyaman dimainkan di tangan. Hettinger memegang paten itu sampai tahun 2005. Sayangnya saat masa perpanjangan tiba, dia nggak punya biaya untuk membayarnya. Akhirnya patennya kadaluarsa. Waktu itu nggak ada yang tertarik. Mainannya dianggap terlalu biasa. Dan tapi nggak ada yang menyangka sama sekali. 12 tahun kemudian, ide itu meledak dan menjadi sebuah fenomena global. Setelah paten Hettinger habis, konsep mainan berputar ini seperti menghilang. Sampai sekitar tahun 2015, seorang pria bernama Scott Mikoskri memperkenalkan Trokbar, perangkat logam dengan 2 cabang dan bantalan bola di tengahnya. Awalnya dia membuat ini untuk mengurangi stresnya sendiri. Trokbar terasa premium, bahannya logam, bobotnya pas, putaran mulus, tapi harganya mahal. Bahkan bisa tembus sekitar $139. Meski begitu, makin banyak yang tertarik, terutama kolektor mainan fidget. Dan melihat peluang ini, produsen mainan mulai bikin versi yang lebih murah dengan desain 3 cabang melingkar, warna-warni, dan bahan plastik ringan. Inilah yang akhirnya kita kenal sebagai fidget spinner. Di tahun 2017 menjadi tahun emas bagi fidget spinner. Tiba-tiba saja semua orang memainkannya. YouTube penuh dengan video trik. Instagram banjir foto dan bumerang orang memainkan spinner. Bahkan muncul spinner challenge, di mana orang harus memutar spinner di tempat-tempat yang nggak biasa, seperti di pena, di kening, bahkan di hidung. Selebriti pun ikut hype. Rita Ora, Kendall Jenner, sampai atlet profesional kedapatan memainkan spinner ini. Majalah Time LNC bahkan memasukkan mainan ini ke dalam daftar mainan terbaik nomor 2 di tahun 2017. Harganya pun bervariasi. Ada yang murah cuma $2, ada juga yang mewah terbuat dari titanium atau tembaga dan harganya ratusan dolar. Yang jelas semua orang seperti minimal harus punya satu. Ngomong-ngomong soal performa, ahli matematika Matt Parker pernah menghitung kalau fidget spinner bisa berputar sampai sekitar 3.750 rpm. Kalau dihitung, ujung cabangnya bergerak sekitar 16 km per jam. Dan jika ada yang bertanya apa itu RPM, RPM itu adalah singkatan dari revolution per minute atau putaran per menit. Ya, ini adalah sistem yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat suatu objek berputar dalam 1 menit. Jadi maksud dari
3750 rpm ini artinya fidget spinner itu berputar 3750 kali dalam 1 menit. Bahkan ada rekor dunia, buah spinner berputar lebih dari 24 menit tanpa berhenti. Kebayang kan betapa halusnya bantalan bola yang dipakai. Tapi seperti tren lain, masa kejayaan fidget spinner cepat berlalu. Beberapa bulan setelah puncak popularitasnya, hype-nya pun mulai menurun. Bahkan banyak sekolah melarang karena dianggap mengganggu pelajaran. Guru-guru bilang anak-anak murid mereka lebih fokus kepada muterin fidget spinner ketimbang dengerin pelajaran mereka. Tapi meski begitu, fidget spinner nggak benar-benar hilang. Sampai sekarang pun masih ada yang produksi, entah sebagai alat bantu fokus, atau barang koleksi, atau sekedar nostalgia saja. Dan juga dari sinilah lahirnya berbagai fidget toys lain, seperti fidget cube, bola stres silikon, sampai magnet klik-klik. Yang jelas kelahiran fidget spinner ini membuat orang-orang mengumpulkan seluruh mainan yang serupa dan mengkategorikannya menjadi nama fidget. Dan setelah itu juga masih banyak bermunculan mainan fidget yang keluar setelahnya. Jadi kesimpulannya, meskipun Catherine Hettinger nggak pernah menikmati hasil dari idenya itu, tapi dia tetap saja menjadi bagian penting dari sejarah fidget spinner. Mainan ini menjadi bukti bahwa ide sederhana bisa mengubah dunia, meskipun itu tidak dengan tangan kita sendiri, mungkin dengan tangan orang lain. Dan sekarang di tahun 2025 ini, meskipun kita sudah jarang melihat orang menggunakan fidget spinner seperti di sekolah atau di kantor, tapi sekali kita melihat, kita langsung mengingat masa-masa di mana fidget spinner itu benar-benar viral. Orang-orang berlomba-lomba untuk memiliki mainan itu. Dan coba deh, kalau kalian dulu punya, kira-kira warnanya apa? Masih ada nggak di rumah kalian? Siapa tahu masih nyelip di laci atau di tas. Ya, kita bisa memainkan lagi untuk bernostalgia seperti dulu. Dan kalau kalian suka video ini, tolong kasih like, share, dan subscribe untuk channel ini. Karena itu berarti buat saya, bahkan bisa membuat saya kegirangan. Dan kalau ada yang salah, saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia, dan sampai jumpa.